Program makan bergizi gratis sering disebut sudah disusun berdasarkan standar gizi. Tapi sebenarnya standar gizinya itu seperti apa? Apakah sekedar ada nasi, lauk, dan sayur, atau ada perhitungan ilmiah di baliknya? Mari kita bahas. Untuk memahami standar gizi dalam program seperti makan bergizi gratis, kita perlu mengenal satu konsep dasar dalam ilmu gizi, yaitu angka kecukupan gizi atau yang sering disebut AKG. AKG adalah jumlah kebutuhan zat gizi harian yang diperlukan seseorang untuk mempertahankan kesehatan dan fungsi tubuh yang optimal. Nilai ini tidak sama untuk semua orang. AKG berbeda tergantung usia, jenis kelamin, berat badan, aktivitas fisik, bahkan kondisi khusus seperti kehamilan atau masa pertumbuhan. Sebagai contoh, anak sekolah memiliki kebutuhan energi dan protein yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Anak dalam masa pertumbuhan membutuhkan lebih banyak protein untuk pembentukan jaringan tubuh dan perkembangan otak. Karena itu, ketika kita berbicara tentang menu dalam program MBG, seharusnya menu tersebut disesuaikan dengan kelompok usia yang menjadi sasaran. Dalam praktiknya, standar gizi tidak hanya berbicara tentang jumlah kalori. Banyak orang mengira bahwa selama makanan itu membuat kenyang, berarti sudah cukup. Padahal yang lebih penting adalah komposisi zat gizi di dalamnya. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama, tetapi tidak boleh mendominasi secara berlebihan. Kemudian protein. Protein itu berperan dalam pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh, serta sangat penting untuk pertumbuhan. Lemak juga dibutuhkan, terutama untuk fungsi hormon dan penyerapan vitamin tertentu. Selain itu, vitamin dan mineral yang banyak terdapat dalam sayur dan buah memiliki peran penting juga dalam berbagai proses metabolisme tubuh kita. Dalam standar gizi yang seimbang, komposisi ini harus diperhatikan. Makanan tidak hanya harus cukup secara kuantitas, tetapi juga seimbang secara kualitas. Jika kita kaitkan dengan program MBG, maka idealnya satu porsi makanan itu harus mampu memenuhi sebagian kebutuhan harian anak. Tidak harus 100%, tetapi cukup signifikan untuk mendukung aktivitas dan pertumbuhan mereka. Namun disinilah tantangannya muncul. Dalam skala program yang besar, menjaga keseimbangan gizi tidak selalu mudah. Ada faktor biaya, ketersediaan bahan makanan, serta logistik distribusi yang mempengaruhi kualitas menu yang disajikan. Selain itu, ada juga faktor variasi menu. Tubuh membutuhkan beragam zat gizi dan ini tidak bisa dipenuhi hanya dari satu jenis makanan. Jika menu yang diberikan terlalu monoton, maka risiko kekurangan zat gizi tertentu tetap bisa terjadi meskipun secara kalori terlihat sudah cukup. Kita juga perlu memahami bahwa kualitas bahan makanan sangat menentukan. Protein dari sumber yang berbeda akan memiliki kualitas yang berbeda juga, misalnya protein hewani. Umumnya, protein hewani itu lebih lengkap dalam hal asam amino dibandingkan sebagian protein nabati. Namun dengan kombinasi yang tepat, sumber nabati juga bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, dalam konteks ini, penting untuk melihat bahwa standar gizi bukan hanya soal angka, tetapi juga soal bagaimana makanan tersebut diproses, disajikan, dan dikonsumsi. Jika makanan yang disusun sesuai AKG tetapi tidak dikonsumsi dengan baik, misalnya karena tidak menarik atau tidak sesuai selera, maka manfaatnya juga tidak akan optimal. Begitu juga jika makanan bergizi tersebut mengalami penurunan kualitas akibat penyimpanan atau distribusi yang kurang baik. Jadi, ketika kita hanya bertanya apakah standar gizi MBG itu sudah baik, maka jawabannya kembali pada dua hal. Secara teori, ya, jika memang mengacu pada AKG, maka dasar ilmiahnya sudah benar. Namun dalam praktik,
kualitasnya sangat bergantung pada bagaimana standar tersebut diterapkan secara konsisten di lapangan. Memahami hal ini penting agar kita tidak hanya melihat program tersebut dari tampilan luarnya saja, tetapi juga memahami bagaimana proses ilmiah di baliknya. Oke, itu saja. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat.